dilakukan oleh puskesmas untuk mengontrol kesehatan keluarga di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini, Ade? Saya lihat tadi kondisi Ibu Ade sesak ya, Dek? Baik, tujuan saya ke sini itu untuk memberikan penyuluhan mengenai penyakit asma. Nah, hari ini saya akan memberikan penyuluhan terkait penyakit asma. Nah, untuk kontrak waktunya itu sendiri yaitu sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, untuk tempatnya di ruang keluarga saja ya, Dek, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan tentang pencegahan penyakit asma, saya di sini akan menjelaskan dulu pengertian asma. Nah, jadi begini deh, pengertian asma itu merupakan penyakit jangka panjang dan terjadinya itu pada saluran pernapasan yang ditandai oleh penyempitan dan peradangan saluran nafas. Akibatnya itu timbul rasa sesak dan kesulitan bernapas. Seperti yang Ibu Ade alami, yaitu sering mengalami sesak nafas. Dan untuk saluran pernapasannya itu sendiri, penderita asma cenderung lebih sensitif ya, Dek, daripada yang tidak mengidapnya. Jadi itulah sebabnya saat paru-paru penderita asma teriritasi, salah satu pemicunya yaitu otot pernapasan akan menjadi kaku dan saluran pernapasan jadi menyempit. Beberapa pemicunya yaitu dari asap rokok, bulu binatang, atau bahkan udara dingin. Selanjutnya, asma itu bisa menyerang siapapun dan tidak bisa disembuhkan. Namun, penanganan yang tepat dapat mengontrol serangan dan penderita bisa menikmati hidup yang lebih enak atau nyaman ya, Dek. Jadi asma itu tuh bisa muncul pada usia berapapun. Jadi asma itu termasuk penyakit menaun. Kalau tidak dilakukan penanganan dengan tepat dan cepat, dapat ditemukan efek terhadap kualitas hidup, yaitu mudah lelah, masalah fisiologis seperti depresi terganggu, gagal nafas, dan kerusakan paru-paru. Nah, untuk asma itu sendiri bisa terjadi karena faktor genetik atau keturunan. Jadi asma merupakan penyakit di masyarakat yang dianggap sepele. Namun sebenarnya penyakit asma itu bisa menimbulkan kematian. Nah, asma itu sendiri juga merupakan salah satu penyakit yang sifatnya itu kambuhan. Jadi penyakit ini tuh tidak bisa sembuh total karena disebut-sebut penyakitnya adalah faktor dari genetik itu sendiri atau faktor keturunan. Nah, di sini itu ada langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk membantu minimalisir peluang kambuhnya penyakit asma itu sendiri. Nah, di antaranya tuh ada yang pertama, hindari pemicu faktor penyebab asma yang paling umum. Yang pertama itu yaitu debu. Nah, kan sebaiknya di rumah Ade itu harus sering dibersihkan supaya debu-debunya itu hilang. Jadi faktor penyebab pemicu asmanya itu sendiri bisa berkurang. Yang kedua itu ada asap rokok. Nah, bahwa asap rokok yang dihirup penderita asma bisa mengganggu saluran nafas. Nah, yang selanjutnya itu polusi udara. Karena kan kondisi rumahnya itu dekat dengan jalan. Jadi resiko terkena debunya itu lebih dominan. Jadi sebaiknya kalau misalkan keluar rumah atau berpergian menggunakan motor atau kendaraan umum, sebaiknya menggunakan masker supaya mengurangi penyakit asma.
Dan selanjutnya itu ada perubahan cuaca atau iklim yang ekstrim. Yang selanjutnya itu ada obat-obatan. Ada obat-obatan tertentu. Nah, sebaiknya kalau semisal Ibu Ade nanti asmanya kambuh, Ibu Ade bisa diberikan obat penyakit asma. Nah, yang selanjutnya itu stres dan kecemasan. Jadi kalau misalkan nanti Ibu Ade sering stres atau punya banyak pikiran, itu bisa menimbulkan penyakit asma kambuh. Ibu Ade itu bisa melakukan caranya tuh dengan PLB, yaitu satu teknik merasakan dengan cara menarik nafas melalui hidung, kemudian membuangnya melalui mulut dengan posisi mengerucut. Jadi tadi saya sudah menjelaskan pengertian asma dan cara pencegahannya. Tadi Ade sudah mendengarkan penjelasan saya dengan sangat kooperatif sekali, Ade. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah, sekarang paham. Baik, jadi coba jelaskan cara pencegahan penyakit asma yang tadi saya sudah jelaskan. Yang ke-1, jangan terkena debu, lalu asap rokok. Nah, yang saya tahu juga menggunakan cara PLB dengan cara menarik nafas melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut. Setelah paham, nanti bisa segera menerapkan pencegahan asma kambuh. Nah, caranya itu dengan melakukan hal-hal yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, besok saya akan datang lagi jam 9 untuk melihat kondisi kesehatan Ibu Ade.